Ini saat ini Om mau buka lagi kasusnya? Saya berencana untuk mengajukan PK lagi. Ya, kita sudah persiapkan untuk itu dengan harapan tentunya dengan keadaan seperti ini ada Netflix, ada masyarakat memberikan dukungan, mudah-mudahan Hakim Agung itu bisa melihat bahwa ini bisa harus diperbaiki. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, KPK telah resmi menyematkan status tersangka kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo (SYL) terkait kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menyebut SYL diduga bersama-sama dengan dua anak buahnya memungut uang dari ASN Kementerian Pertanian. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada Rabu 11 Oktober 2023 mengatakan kasus ini bermula ketika SYL melantik Kasdi Subagiono sebagai Sekjen Kementan dan Muhammad Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin Kementan. Kemudian, SYL diduga menugaskan Kasdi dan Muhammad Hatta untuk memungut uang dari pejabat Eselon 1 Kementan. Lebih lanjut, KPK menuding SYL menerima uang senilai 13,9 miliar rupiah terkait korupsi di Kementerian Pertanian. Namun KPK mengaku sampai saat ini pihaknya masih mendalami uang hasil korupsi tersebut. Berita berikutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin blak-blakan menyebut harusnya dirinya yang menjadi bakal calon presiden bukan Anies Baswedan. Alasannya, usianya lebih tua dibandingkan Anies dan ia juga memiliki partai politik. Namun ia mengaku jika keputusan menjadikan Anies sebagai capres dan ia sendiri sebagai cawapres merupakan hasil kesepakatan yang paling baik. Caimin menambahkan dirinya sudah berada di kekuasaan sepanjang era Presiden Joko Widodo dan SBY. Caimin pun juga sempat menyinggung Anies tidak menganut paham Islam radikal namun justru cenderung liberal. Caimin mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren demi mengklarifikasi soal ideologi Anies Baswedan. Caimin berulang kali menemui para kiai di berbagai ponpes untuk menerangkan bahwa Anies bukanlah sosok radikal sebagaimana tudingan yang beredar. Berita berikutnya, pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menyebut pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada awal 2016 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung mengaku siap menghadapi PK tersebut. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana pada Kamis 12 Oktober 2023 menyebut perkara Jessica sejatinya telah selesai karena sudah diadili sebanyak 5 kali dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan PK sebanyak 2 kali. Ketut mengatakan dalam proses sidang di pengadilan negeri hingga PK, hakim juga tidak ada yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Selain itu, proses hukum tersebut sudah melibatkan sejumlah ahli dalam proses rekonstruksi. Alasan inilah yang membuatnya menyebut bahwa pembuktian kasus ini sudah sempurna. Meskipun begitu, ia menegaskan jika jaksa penuntut umum siap menghadapi PK yang diajukan oleh pihak Jessica. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dalam opini publik. Berita terakhir, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memastikan partainya tidak akan jomblo pada Pilpres 2024. Meskipun begitu, Kaesang belum bisa memberikan jawaban siapa calon presiden yang akan diusung PSI. Kaesang mengatakan bahwa saat ini ia masih mendengarkan aspirasi dari para kader PSI. Ia menyatakan masih ada waktu untuk berdiskusi mengenai arah dukungan. Selain itu, Kaesang menyatakan bahwa PSI sudah mengatur pertemuan dengan Partai Gerindra. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.